Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Alfa Putri Asi dengan NIM 222-1110115 dari Fakultas Farmasi Prodi Profesi Apoteker Universitas Jember. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas kuliah tamu yang berjudul tentang pengembangan farmasi dari PT Interbat. Nah, pengembangan farmasi itu apa sih? Pengembangan farmasi yaitu adalah penemuannya obat baru, di mana obat baru itu sendiri itu didapatkan formulasi-formulasi baru untuk membuat obat-obatan baru, di mana yang pastinya untuk membuat obat baru tersebut harus adanya eh, uji-uji lab, klinik maupun preklinik yang harus dilaksanakan. Nah, adapun obat generik, di mana obat generik ini yaitu penemuannya itu bisa dapat dipatenkan apabila obat tersebut sudah sesuai dan juga sudah memenuhi persyaratannya. Nah, untuk skema proses pengembangan obat baru ini ada 3. Yang pertama yaitu dari molekul yang dimodifikasi menjadi suatu senyawa yang menghasilkan efek terapeutik, banyak trial dan errornya, serta biaya dan kegagalannya juga sangat tinggi. Nah, untuk yang kedua yaitu eh, keberhasilan dari tahap 1 ini kemudian dibuat pembentukan formula untuk uji praklinik, di mana hewan uji coba yang akan digunakan sebagai uji tersebut. Adapun uji klinik di mana mulai dari fase klinik 1 sampai fase klinik 3. Nah, untuk yang ketiga sendiri yaitu sediaan obat. Sediaan obat dapat diintegrasikan ke BPOM selama launching di pasaran, tapi melakukan uji klinik fase 4 atau pharmacovigilance untuk melengkapi data-data seperti toksisitas. Nah, adapun skema proses pengembangan obat baru, seperti yang dapat dilihat dari teman-teman. Ini adalah pengembangan proses pembuatan karakteristik produk, adapun GLP maupun CGMP atau CPOB serta GCP atau CUKB. Nah, adapun uji non-klinik di mana ada uji farmakologi in vivo maupun in vitro, serta ada toksisitas PK dan lain-lain. Untuk program pengembangan klinik sendiri ada 4 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, fase ketiga, maupun fase keempat, di mana indikasi baru ataupun rute baru, serta penemuannya populasi baru. Untuk selanjutnya yaitu skema proses pengembangan obat baru. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk skemanya sendiri itu adalah New Drug Development, di mana ada New Molecular Entity. Selanjutnya ada New Pharmaceutical Scale Product Based on New Molecular Entity. Jadi untuk menemukan obat baru itu harus ada inovasi-inovasi. Tapi di situ juga ada risiko tinggi ataupun risiko untuk pengembalian. Jadi stage-nya sendiri yaitu discovery, preclinical studies, serta development, clinical studies, registration, commercialization. Yang kedua yaitu improvised drug development, di mana produk obat ini memiliki dosis baru dari different route of administration drug, combination drug, device combination, serta adapun improve dari therapeutic profile, di mana ini medium risk serta medium return. Untuk stage-nya sendiri yaitu innovation to improvise development, control, clinical studies, registration, commercialization. Nah, yang ketiga yaitu generic drug development atau MITO produk equivalent to innovator, di mana di sini low resiko serta low return. Untuk selanjutnya yaitu alur proyek pengembangan obat ya, di mana ada 6, ada 7 tahapan, di mana ada divisi R&D, ada business development, marketing, produksi, dan quality control. Yang ketiga yaitu evaluasi produk, business development, dan marketing. Yang keempat yaitu bagian pengembangan metode analisa, serta yang kelima yaitu skala pilot dan skala produksi bagian. Untuk yang keenam yaitu bagian registrasi, divisi bagian kemasan.
serta yang ketujuh adalah bagian produksi serta bagian quality control atau QC. Nah, untuk alur proyek pengembangan sendiri di halaman ketujuh ini ada business development yang mencantum R&D and marketing. Untuk selanjutnya yaitu R&D sendiri ini ada pengembangan formularium atau pengembangan formula serta ada pengembangan metode analisa, pengembangan registrasi. Lalu untuk pengembangan formulasi sendiri ini dilanjutkan ke produksi, sedangkan untuk metode analisisnya langsung ke QC. Lalu R&D, apa sih fungsi R&D ini sendiri? Nah, fungsinya itu dapat dilihat di PowerPoint, ada usulan, ada persiapan, ada pengembangan, serta registrasi. Jadi, usulan pembuatan obat sendiri, lalu persiapan untuk pembuatan obat, lalu pengembangan obat dari produksinya, serta untuk registrasi keamanan obat itu sendiri. Nah, ini ada usulan, di mana usulan itu terdiri dari survei pasar dan forecasting, lalu CPOB fasilitas dan peralatan, yang ketiga yaitu pattern, yang keempat yaitu sorting, dan juga BUSDEV. Ini adalah tabel dari cakupan pengembangan itu sendiri, di mana di sini dijelaskan ada raw materials, manufacturing, final product, serta produk performance, dan juga clinical safety and efficiency. Untuk peningkatan skala sendiri ini ada 3 bagian ya teman-teman. Ada skala kecil, yaitu 1000 tablet ya, di mana di situ ada 2. Itu ada metode analisis tentatif dan juga optimalisasi formula. Nah, ini untuk skala kecil itu sendiri. Yang kedua ada skala menengah. Skala menengah itu adalah pembuatan 10.000 tablet. Jadi pembuatan di atas 1000 tablet ya. Yang dimana di situ ada 5 bagian. Itu yang pertama adalah uji stabilitas sebagian atau dipercepat. Di sini fungsinya yaitu untuk mengetahui suhu ekstrem itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada metode analisis atau validasi metode analisis. Dengan yang ketiga yaitu validasi pembersih. Yang keempat evaluasi bahan kemas. Jadi di sini berbeda dengan yang skala kecil yang hanya ada 2. Di sini ada evaluasi bahan kemas, di mana di situ adalah untuk mengetahui bahan kemasnya itu sudah layak edar atau belum. Dan sedangkan yang terakhir yaitu ada validasi proses, di mana proses pembuatan obat tersebut sudah sesuai dengan CPOB atau belum. Untuk yang ketiga yaitu skala pilot atau produksi. Nah, skala pilot ini yaitu skala 100.000 tablet ya, di mana ada validasi proses, ada transfer teknologi, ada uji waktu tunggu, uji stabilitas, serta uji PE. Seperti yang teman-teman lihat, dari ketiga skala ini mereka memiliki uji yang berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki 2 uji, 5 maupun 2 uji maupun 5 uji. Untuk selanjutnya yaitu ada uji disolusi, di mana teman-teman dapat melihat uji disolusi ini itu memiliki kriteria penerimaan IR, di mana kriterianya ini ada 3 tahap, yaitu tahap S1, S2, serta S3. Di mana S1 ini sendiri yaitu memiliki jumlah 6 tablet, di mana kriteria penerimaannya ini tiap unit sediaan itu harus memiliki nilai Q lebih besar dari 5%. Sedangkan untuk S2-nya sendiri yaitu di mana lebih dari 6 tablet sampai 12 tablet untuk rata-rata dari 12 unit, yaitu S1 sampai S2 itu harus memiliki nilai Q dan tidak satu pun kurang dari 15%. Sedangkan untuk S3 itu 12 sampai 24 tablet ya, di mana rata-rata dari 24 unit ini S1 sampai S3 itu lebih besar dari Q serta tidak lebih dari 2 unit sediaan atau kurang
dengan nilai Q 15% dan tidak satupun unit kurang dari 25%. Nah, untuk kriteria penerimaan lab studi solusi ini ada tahap 3 ya. Seperti sebelumnya ada S1, S2, S3 dengan jumlah sampel S1 6, S2 6, dan S3 12. Mana untuk rata-rata S1 sendiri yaitu jumlahnya itu lebih besar dari 10. Sedangkan untuk rata-rata S2 itu jumlah terlarut S1 plus S2 lebih besar Q plus 5%. Dengan untuk S3-nya sendiri yaitu rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 plus S3 lebih besar dari nilai Q. Nah, selanjutnya teman-teman ini ada transfer metode analisa. Transfer metode analisa ini ada 4. Yang pertama yaitu comparative testing, di mana metode ini tuh paling umum dilakukan, serta eh, metode ini nih bertujuan untuk mengetahui metode tersebut telah tervalidasi. Yang ketiga yaitu sampel homogen dianalisis oleh SU dan juga FU. Untuk yang metode kedua yaitu metode validation, di mana metode ini yang berfungsi untuk memvalidasi yaitu SU dan juga FU. Yang kedua yaitu metode belum tervalidasi, berbeda dengan yang pertama yang metode telah tervalidasi, sedangkan yang kedua ini metodenya belum tervalidasi. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu revalidation, di mana revalidation ini RU mengulang validasi serta tidak bisa menjamin ekivalensi SU dan juga FU. Yang terakhir atau metode yang keempat yaitu metode transfer waiver atau transfer waiver, di mana metode ini yaitu untuk produk existing. Yang kedua yaitu produser analisa yang telah digunakan. Yang ketiga atau yang kec yaitu personel SU pindah ke FU. Nah, ini ada uji stabilitas ya. Uji stabilitas ini ada prinsip, tujuan, jenis uji stabilitas, desain uji stabilitas, kondisi penyimpanan, pemilihan batch, waktu pengujian, parameter dan spesifikasi, serta use on usability. Selanjutnya yaitu uji BA maupun BE. Uji bioequivalensi, di mana uji bioequivalensi ini bertujuan untuk mengetahui nilai parameter yang sudah sesuai dengan obat-obatan yang telah ditemukan. Sedangkan untuk uji bioavailabilitas ini yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui metode-metode yang digunakan untuk penggunaan atau pembuatan obat-obatan. Untuk uji equivalensi ini ada obat komparator, di mana di sini itu ada uji in vivo maupun uji in vitro, yaitu untuk uji in vivo-nya sendiri ada bioequivalensi, di mana di situ menggunakan uji farmakokinetik serta uji farmakodinamik atau uji klinik. Nah, untuk uji in vitro-nya sendiri yaitu uji disolusi terbanding atau biowavier, di mana di sini menggunakan BCS potensial ya, teman-teman, atau obat kopi, di mana sebelumnya ada obat komparator yang kemudian menghasilkan obat kopi. Yang ketiga ada uji BE, yang kelima ada kriteria bioekivalen dengan 2 parameter dan ditentukan rumusnya seperti ini. Itu rasio nilai rata-rata, geometrik, dan nilai Cmax T per Cmax R sama dengan 1. Untuk 90% confidence interval yaitu 80,00 sampai 125,00%. Baik teman-teman, selanjutnya di halaman 16 ini ada 2 uji ya.
yaitu uji PA dan juga uji PE. Di mana untuk selanjutnya tadi kan ada 5. Selanjutnya yang keenam yaitu obat uji yang diproduksi pada CPOB batch, uji disolusi terbanding, serta identing dengan produk komersil besar batch yaitu 1/10. Jadi obat uji ini adalah obat-obatan yang diproduksi pada CPOB yang kemudian batch uji disolusinya ini secara terbanding yang memiliki nilai besar batch yaitu 1/10. Untuk selanjutnya yaitu obat kompratator. Obat kompratator ini acuan yaitu yang digunakannya adalah batch UDT dengan adanya perbedaan kadar, kriteria, lalu memiliki izin, dan bila tidak ada terdaftar di ICH atau negara asosiasinya, obat kopi masuk daftar prekualifikasi WHO. Walaupun uji disolusi terbanding, terus uji similarity faktor, kemudian untuk aturan perhitungan F2 ya, seperti yang ada di dalam tabel, teman-teman bisa melihat. Jadi di sini dibagi menjadi 5 kali percobaan ya, atau 5 waktu, di mana waktunya itu terbagi menjadi waktu yang 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, serta 65 menit. Nah, eh, dalam presenter visualisasinya ini ada dua komponen ya teman-teman. Yang pertama yaitu produk komparator, yang kedua yaitu produk uji, di mana produk komparator pada waktu yang 10 menit yaitu 52 dengan memiliki produk uji yaitu 57. Sedangkan untuk produk komparator pada waktu 15 menit itu 85. 6 dengan produk uji 89. Selanjutnya untuk produk komparator 97, produk komparator pada waktu 30 menit, yaitu produk komparatornya 97 dengan nilai produk ujinya 98. Untuk waktu yang 45 menit, diketahui produk komparatornya yaitu 101 dengan produk ujinya 100, yaitu hanya ada selisih 1 ya teman-teman. Selanjutnya, pada waktu 60 menit, mendapatkan hasil produk komparator 100 dan juga produk ujinya itu 101. Dapat dilihat dari produk-produk tersebut itu selisihnya sekitar 1 sampai 5 dari produk komparator ke produk uji. Nah, ini adapun tabel diketahui juga produk komparator dari menit ke 10, 15, 30, 45, serta 60, di mana pada menit ke 10 ini diketahui produk komparatornya ini 27 dengan produk ujinya 30. Sedangkan di menit ke 15 itu didapatkan produk komparatornya 55 dengan produk ujinya yaitu 58. Dengan di menit 30, tabel kedua, produk komparatornya itu 64 dengan produk ujinya itu 67. Untuk di menit ke 45, produk komparatornya itu 78 dengan produk ujinya 84. Dengan di menit yang ke-60, produk komparatornya sendiri yaitu 87 dengan produk ujinya 95. Tabel 3 juga didapatkan hasil persenter disolusi dengan produk komparator yang hampir sama, namun memiliki selisih yang jauh antara produk komparator dengan juga produk ujinya. Dapat dilihat di tabel yaitu produk komparator di menit 10, 27, sedangkan produk ujinya 37 yang memiliki selisih 10. Berbeda dengan tabel pertama dan juga tabel kedua. Memiliki selisih yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini ada 4 tahap, di mana yang pertama yaitu pengembangan formula.
Di situ kita mencari atribut bahan aktif yang akan kita gunakan, lalu kita mengetahui pengaruh terhadap mutu produk. Selanjutnya yang kedua yaitu eksipien. Eksipien ini sendiri ada eksipien diluent, binder, lubrikan, anti anti gliserin dan juga dan lain-lain. Untuk yang ketiga ada pengawet, di mana di pengawet ini adanya dosis dan juga keamanan yang sesuai dalam penggunaan pengawet. Lalu diperlukan dalam semua jenis sediaan. Tujuannya yaitu karena produk ini penyimpanannya tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun, maka diperlukan bahan pengawet. Yang ketiga yaitu tingkat efikasinya. Dalam penggunaan pengawet ini tingkat efikasinya itu sudah efisien atau belum. Tahap pengembangan yang keempat yaitu spesifikasi produk, dapat dilihat dari monografi farmakopnya, serta bagaimana jika tidak ada monografi, maka jika tidak ada monografi dapat diulangi lagi pembuatannya sesuai dengan prosedur CPUB yang telah ditetapkan. Dan pasti monografi dapat dilihat apabila sesuai dan sesuai dalam cara pembuatannya. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada karakteristik produk komparator, di mana ada bentuk dari obatnya sendiri itu sudah sesuai atau belum, baik bulat, lonjong, seperti itu. Lalu sifat fisik, kimia, dan biologi. Yang ketiga yaitu break score. Yang kelima, yang keempat yaitu komponen tambahan, di mana ada kuanti dan juga kuali. Yang selanjutnya tahap pengembangan yang keenam itu ada overage. Mana overage ini dibagi menjadi 3, yaitu container overage, manufacturing overage, stability overage. Yang ketujuh yaitu tahap pengembangan yang ketujuh yaitu inkompatibilitas, ada pencampuran 1:1 yaitu DT atau DSC. Lalu yang kedelapan yaitu pengembangan proses, di mana melihat dari sifat bahan serta menggunakan metode granulasi. Untuk tahap pengembangan yang ke-9 yaitu kemasan farmasi. Ternyata kemasan farmasi ini juga berpengaruh ya untuk pengembangan farmasian, di mana kemasan farmasi ini ada kemasan farmasi sediaan padat, di mana kemasan farmasi sediaan padat ini dapat terdiri atau seperti blister, strip, botol, maupun saset. Untuk tahap pengembangan yang ke-10 yaitu kemasan dalam sediaan cairan steril seperti botol maupun saset. Mungkin teman-teman pernah menemui kemasan sediaan cairan steril banyak sekali di apotek maupun di toko obat. Yang ke-11 yaitu gelas versus plastik, di mana gelas ini pasti memiliki keuntungan maupun kekurangan sendiri. Seperti gelas, keuntungannya lebih tahan terhadap panas, sedangkan kerugiannya mungkin mudah pecah. Dan untuk plastik sendiri ini tidak terlalu tahan terhadap panas, sedangkan keuntungannya yaitu tidak mudah pecah. Lalu kemasan sediaan semi solid, di mana ada sediaan tub maupun sediaan blister. Selanjutnya ada kemasan sediaan steril. Sediaan steril ini ada botol vial, ampul, kantong infus maupun siring atau siring. Yang ke-14 ada scale up, di mana ada geometrik, fonetik, serta dinamik. Seperti yang teman-teman telah lihat, di kemasan ini memiliki fungsi yang sendiri-sendiri ya. Ada kemasan sediaan steril maupun kemasan sediaan non steril. Mengapa dibedakan antara kemasan sediaan steril maupun kemasan sediaan non steril? Karena untuk kemasan steril sendiri ini cara penggunaan obatnya itu langsung, tentunya yaitu seperti ampul atau botol vial ya. Ampul itu langsung dimasukkan melalui injeksi, makanya harus dibentuk atau di dalam wadah yang steril.
Sedangkan kemasan siap non steril ini yaitu obat minum seperti obat sirup yang dapat disimpan dalam bentuk botol maupun dalam bentuk saset. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.